Ayo, bisa gimana kitabnya? Bisa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Agung Pendidikan Pesantren Pondok Hida. Yang saya hormati kepada kepala sekolah saya, guru-guru saya, mbak-mbak saya, serta kedua siswa yang mendukung saya selama ini. Terlupa teman-teman saya ini. Baik, perkenalkan nama saya adalah Mas Abdullah. Kemudian saya presentasikan pada ujian ini video tentang Sumpah Pemuda, mata pelajaran bahasa PPKN dalam rangka PKN Ganjil kelas 8. Yang pertama itu adalah Sumpah Pemuda merupakan penegasan semangat persatuan dan nasionalisme guna mewujudkan Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda film perjuangan kemerdekaan seperti Cut Nyak November 1820, Diponegoro, Merdeka atau Mati, Surabaya 1945, terus dan masih banyak lainnya. Gitu. Sejatinya Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam, berbagai bahan tambang tertimbun dalam perut bumi Indonesia. Tanah Indonesia juga sangat subur, pertanian dan perkebunan melimpah, karenanya kita mesti bersyukur kepada Tuhan yang kita Maha Esa atas karunia ini. Di tengah perenggurukan sumber daya alam Indonesia oleh penjajah Belanda, ada beberapa politisi pemerintah kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik. Mereka adalah Baron van Hopel, Frans van de Voete, dan Mr. C.T. van Deventer. Ketiganya menegaskan bahwa pemerintah kerajaan Belanda ikut bertanggung jawab dalam kesengsaraan rakyat Hindia Belanda Indonesia. Mereka mendesak agar pemerintah kerajaan Belanda memberikan balas jasa atas kekayaan alam Hindia Belanda yang dikeruk. Didesakan politik itu mempengaruhi pemerintah kerajaan Belanda yang mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik boleh budi pada September 1901. Politik etis ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada bumi putra untuk mengenyam pendidikan hingga menjadi pelajar jadi tenaga terampil dan terlatih, kemudian dikerjakan sebagai tenaga administrasi. Sebenarnya kebijakan politik etis ini tetap menguntungkan si kolonial Belanda. Nah, politik etis itu menyasar pada 3 bidang utama, yaitu di sini tuh ada pendidikan atau akses pendidikan bagi bumi putra, pertanian, pembuatan irigasi pertanian, kependudukan, transmigrasi penduduk. Meski pendidikan hanya bisa diakses oleh kalangan bumi putra tertentu, tapi setidaknya kebijakan ini memberikan kesempatan kepada sebagian putra-putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Dari sinilah lahir kalangan terpelajar. Nah, itu kalangan terpelajar itu secara intensif itu membantu kesadaran sebagian dari tanah air kepada rakyat Indonesia. Dalam selama waktu yang tidak lama dan berjalan seiring lahirnya organisasi bergerakan, lahir pula organisasi kepemudaan. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Bon, Jong Batak, Jong Islamitin, Bon, Jong Calas, dan lain-lain. Terus di sini tuh ada organisasi kepemudaan tersebut awalnya itu bersifat kedaerahan. Namun kemudian lama banget, udah 5 menit tuh. Kesadaran dari para tokoh pemuda yang pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kepemudaan. Nah, Kongres Pemuda 1 itu lahir pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Itu belum memecahkan masalahnya. Nah, lalu diadakan lagi Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober di Batavia. Dan setelah adanya Kongres Pemuda 1 dan Pemuda 2, lahirlah Sumpah Pemuda yang berbunyi, Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.